Hari ini kita akan membahas masalah tanaman cabai atau daun cabai mengalami serangan tungau yang mengakibatkan daun menjadi keriting, pucuknya seperti kebakar dan daunnya berwarna kuning serta rontok. Jadi kita anjurkan untuk menggunakan insektisida bahan aktif diapintoron, interval penyempraian 3 kali sehari, dilakukan 2 kali. Setelah itu dilakukan penyempraian dengan suplemen tanaman. Maka daun tanaman cabai akan kembali normal, tunas-tunas akan bermunculan. Halo, kembali lagi dengan Ardana Putri. Pada hari ini seperti biasa kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanaman cabai yang kita tanam ini merupakan tanaman cabai di lahan yang ketiga. Untuk saat ini sudah sering kita sampaikan, kita menanam cabai ada 3 tempat. Yang pertama kita menanam cabai rawit angkasa 89, itu sudah siap panen kawan-kawan. Kita tinggal menunggu waktu. Dan yang kedua, kita menanam cabai dengan varietas kaliber. Dan yang ketiga, seperti yang kawan-kawan bisa lihat ini merupakan varietas langgeng 58. Nah, tanaman cabai yang ditupang sari dengan kubis itu adalah tanaman cabai rawit angkasa 89. Nah, karena ada beberapa pertanyaan di kawan kita, Bang, mengapa tanaman cabai itu tidak ada kubisnya? Nah, kita kemarin sempat membuatkan video cabai rawit langgeng 58 juga. Memang ini belum kita tumpang sari, rencananya kita tumpang sari, tetapi sepertinya sudah terlambat kawan-kawan, karena tanaman cabai ini sudah memasuki fase generatif. Jadi kalau kita tumpang sari, jadi takutnya tanaman kubis ini akan ditutup dan hasilnya tidak maksimal. Nah, pada hari ini kita akan memberikan tip, kita akan memberikan ilmu lagi bagaimana cara mengatasi daun keriting yang ujungnya atau pucuknya ini gosong, karena ini disebabkan oleh serangan tungau sebenarnya. Kalau salah obat, salah aplikasi, itu tidak akan bisa sembuh. Jadi ada beberapa teknik yang harus kita terapkan. Oleh karena itu, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan. Ini merupakan tanaman cabai rawit di lahan yang ketiga. Jadi lahannya bertingkat-tingkat. Nah, itu ada di atasnya. Ini di bawahnya, bedengan yang kedua. Dan ini bedengan yang ketiga. Cuacanya cukup cerah pagi hari ini, seperti ini. Jadi panjang bedengannya tidak terlalu panjang, kurang lebih 2,5 sampai 3 meter ini. Lebar selokannya kita buat 80, lebar bedengannya kurang lebih 90 sampai 1 meter. Dan ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas langgeng 58. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, rencananya ini kita lakukan sistem tumpang sari dengan kubis, tetapi sepertinya sudah terlambat kawan-kawan. Tanaman sudah besar ini, sudah besar seperti ini, dan sudah memasuki fase generatif. Jadi kalau kita paksakan untuk tumpang sari, ditakutkan pertumbuhan tanaman kubis nanti tidak maksimal kawan-kawan. Jadi kita biarkan, karena pembuatan bibit kubisnya agak terlambat. Seperti ini, daunnya sangat hijau sekali, bunganya sudah lumayan banyak kawan-kawan, dan pemasangan turusnya belum semua kawan-kawan, baru sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ini juga. Jadi ini lahannya bertingkat-tingkat di pegunungan, ketinggiannya kurang lebih 900 sampai 1000 mdpl kawan-kawan. Untuk tanaman cabai rawit yang kita tanam ini sudah memasuki fase generatif di usia 38 HST ini. Ada juga pertanyaan beberapa hari yang lalu di kawan kita, Bang, apakah tanaman cabai normal? Karena usia tanaman cabai 30 HST sudah ada yang pecah cabang, sudah
ada bunganya, itu menandakan sudah memasuki fase generatif. Apakah itu normal? Jadi fase generatif itu tergantung dari varietas atau jenis cabai, kawan-kawan. Ada yang 30 HST sudah memasuki fase generatif, ada juga yang 35 HST. Nah, ini 38 HST sudah seperti ini. Ini buahnya, kawan-kawan, sudah ada 1-2 malah. Mungkin gelap ini tidak kelihatan. Kita lihatkan dulu, seperti ini. Itu. Ini buahnya tipenya ori, kawan-kawan. Jadi besar dia, kental. Hampir seperti kaliber juga kayaknya ini. Seperti ini. Tuh, buahnya. Dan sangat hijau sekali. Di sini kita tidak melakukan pemotongan tunas, baik itu tunas air maupun tunas yang produktif. Nah, bisa dilihat di sini tunasnya sangat banyak. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita pelihara semua. Ini kita tidak potong disebabkan beberapa hari yang lalu situasinya di sini tempat kita ini hujan setiap hari disertai kabut. Kita tidak berani melakukan pemotongan tunas, kawan-kawan. Sehingga tunasnya hampir sama tingginya dengan batang utama. Nah, ini batang utama, ini tunas-tunasnya, kawan. Jadi tingginya sama seperti ini. Jadinya seperti potong pucuk kelihatan dia. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan bagikan ilmu sekarang bagaimana cara menyembuhkan keriting yang disebabkan oleh tungau. Nah, seperti ini ada tanaman cabai kita yang diserang, kawan-kawan. Ini daunnya keriting melengkung ke bawah seperti ini. Mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, ini contohnya daunnya. Jadi dia tidak melebar, dia melengkung seperti ini. Kalau kita balik di sini biasanya ada binatangnya atau ada hewannya, atau ada tungaunya. Tetapi ini sudah bersih. Kita sudah melakukan penyepraian kemarin, kawan-kawan. Maaf kita tidak bisa membuatkan video karena kita buru-buru. Kita hanya sekarang menjelaskannya saja, kawan-kawan. Seperti ini. Dan di sini di bawahnya bisa dilihat daunnya rontok seperti ini. Dia hitam-hitam. Nah, ini bukan karena jamur ini rontok daunnya seperti ini, tapi tungau. Nah, seperti ini. Ini ada lepas ini di bawah 1. Nah, ini masih ada tungaunya, kawan-kawan. Nah, seperti ini mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, itu ada hitam-hitam. Seperti ini. Nah, itu hitam, itu tungau, kawan-kawan. Insektisida yang kita gunakan kemarin waktu melakukan penyepraian, kita menggunakan bahan aktif diapenturon. Itu sangat bagus sekali, yaitu merek obatnya kita memakai Pegasus. Dosisnya untuk sekali penyepraian dengan ukuran tangki 16 liter, kita memakai kurang lebih 15 mili. Nah, inseknya bisa dicampur dengan pungi dan perekat, kawan-kawan. Bahkan di sini sudah ada buahnya seperti ini. Jadi walaupun di musim penghujan, hama itu tetap menyerang. Karena ini merupakan lahan bekas, kawan-kawan. Dulunya bekas tanaman cabai rawit ori. Jadi kita hanya bongkar mulsa, kita tambah kotoran ayam, keperdolomit, dan pertipos. Kita tanam cabai rawit langgeng 58 lagi. Seperti ini. Nah, di sini juga sepertinya ada diserang juga sedikit, tapi sudah mulai pulih dia. Ini warna daunnya bawahnya hitam. Karena serangan tungau itu sangat cepat sekali, apalagi ada cuaca yang panas, kawan-kawan. Dan hari ini di tempat kita sudah mulai hujannya berkurang, yaitu hujan terjadi di sore hari aja, kawan-kawan. Paginya sudah tidak ada. Jadi mudah-mudahan nanti normal cuacanya. Jadi kita sarankan seperti tadi, kita menggunakan, bisa kawan-kawan menggunakan insektisida Pegasus. Itu sangat efektif sekali untuk tungau. Jadi ujungnya di sini agak hitam-hitam biasanya diserang tungau itu. Kita lihat dulu kondisi tanaman yang benar-benar agak parah diserang tungau, kawan-kawan. Kita kasih contohnya. Nah, seperti ini, kawan-kawan, ada tanaman yang cukup parah diserang. Nah, kita contohkan seperti ini. Jadi ujungnya seperti kebakar ini. Nah, pucuknya seperti kebakar. Tapi ini sudah kita lakukan penyepraian beberapa hari yang lalu, kawan-kawan. Nah, ini hitam ini, daunnya agak kuning seperti ini jadinya, karena cairannya sudah diserap oleh atau dihisap oleh tungau itu sendiri. Jadi tungaunya sudah tidak ada ini, sudah bersih dia. Jadi tetapi di bawah daunnya masih hitam seperti ini. Nah, untuk memulihkan hal ini, setelah kita spray dengan
Pegasus itu 15 mili, interval 3 hari sekali, lakukan 2 kali. Setelah itu untuk memulihkan biasanya tunas ini biar cepat dia muncul lagi, daunnya biar normal, biar hijau, maka lakukan penyepraian dengan menggunakan yaitu suplemen tanaman, yaitu menggunakan Morden Pool. Ini Morden Pool ini sangat bagus sekali untuk memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun dan merangsang pertumbuhan bunga. Jadi kalau kita spray dengan Morden Pool, itu biasanya tunas-tunas akan cepat sekali dia tumbuh lagi bekas serangan tungau. Dan bisa dicampur dengan menggunakan yang namanya suplemen tanaman, yaitu menggunakan Pitaron SL. Ini sangat bagus sekali untuk memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi atau jamur, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk. Jadi dosisnya masing-masing, baik Pitaron maupun Morden, kita memakai 30 mili untuk 1 tangki semprot. Itu bisa dilakukan dengan cara sistem kocor dan spray, kawan-kawan. Intervalnya 7 hari sekali. Jadi kalau kita sudah lakukan penyepraian dengan Pegasus untuk mengatasi tungau, setelah itu kita spray dengan Morden dan Pitaron, maka dia akan pulih lagi, kawan-kawan. Ini baru kita melakukan penyepraian 1 kali dengan Pegasus, kawan-kawan. Nanti kita spray lagi sekali ini. Mungkin nanti sore kita akan spray. Setelah itu baru akan dispray dengan Morden dan Pitaron. Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video yang kita buatkan ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Di sini kita hanya berbagi pengalaman cara melakukan perawatan tanaman cabai. Jadi kalau tanaman cabai diserang tungau seperti daun kebakar, keriting melengkung ke bawah, jadi kita rekomendasikan insektisida yang cepat untuk mengatasinya, yaitu Pegasus dengan dosis 15 mili. Itu interval penyepraian dilakukan 2 kali, yaitu 3 hari sekali. Setelah itu baru dispray dengan menggunakan Morden Pool dan dimix Pitaron SL. Jadi kalau tidak ada Morden, bisa memakai Ultradap, kawan-kawan. Dosisnya 3 sendok makan untuk 1 tangki semprot.